5 lantai ya, tapi 4 lantai. Karena yang di atas ini tuh terhitung sebagai atap. Oke. Aman ya teman-teman ya? Jelas gak? Jelas bang, jelas. Jelas bang, jelas. Oke, mantap. Ini sambil diikutin ya. Nanti saya mau ngelihat ada ya apa? Ada yang share screen untuk kuliah hari ini. Oke? Biar saya nggak cuman yeping doang di sini. Oke. Oke. 4 lantai. Tapi saya lupa ya. Kalau di sini tuh dia di tabs itu dia ngitung 4 lantainya aduh, apakah ngitungnya itu dari sini atau dia dari sini gitu. Tapi kalau misalnya nanti emang masih keliru, nanti bisa diatur. Oke? Kita taruh aja dulu 4. Untuk tinggi antar lantainya, kebetulan saya kalau dari tubes yang kemarin itu dia 4,5. Oke, oke siapa nih? Farhan nih. Kenapa Farhan? Coret-coret Farhan. Dihapus ya, Dek. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengisi untuk tinggi antar lantainya ya, disesuaikan. Kalau saya itu dapatnya 4,5. Oke, nanti diisi aja. Sama bottom story height-nya juga Cewek aku ada. diisinya 4,5. Oke. Nah, kalau udah Walaupun dari baru iya, iya nggak apa-apa Farhan. Yang penting diikutin ya tutornya ya. Oke, kalau udah nanti teman-teman bisa klik oke aja. Oke, tunggu dulu. Oke, sip. Ini pas ya 4 lantai ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, nah ini adalah tampilan awal teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah membuat grid. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyain atau perlu diulang? Atau saya bisa lanjut untuk ke pendefinisian material. lanjut bang. Oke, lanjut ya. Jadi pertama kita mendefinisikan material terlebih dahulu. Oke, material yang dipakai dalam struktur itu ada apa aja? Kalau untuk strukturnya ya, untuk kayak balok sama kolom dan pelat itu ada apa? Beton ya bang, beton. 25 MB Betul. ya. Beton Sama sama apa? baja tulangan bang. Betul. Baja Oke. bang. Nah, jadi caranya itu nanti teman-teman pilih yang ini ya. Teman-teman pilih yang ke define. Pilih define ini, klik. Abis itu teman-teman ke material properties dulu ya. Ke material properties. Nah, di sini nih udah ada langsung nih dia dari tabs. Cuman dia tuh perlu kita konfigurasi lagi. Oke. Teman-teman bisa pilih pilih yang dari sini atau teman-teman bisa pilih yang eh, add new material. Di sini kalau misal teman-teman pilih yang add new material, teman-teman pilih yang user untuk regionnya. Terus untuk material type-nya, teman-teman terserah mau baja atau beton dulu. Cuman di sini yang saya tutorin ini adalah untuk si concrete dulu ya, atau si beton. Baru klik OK. Nah, ini nanti untuk penamaannya, saya biar nggak lupa, saya itu tadi, ini tuh saya 22 MPa ya. Berarti saya namain beton 22 MPa. Sini FC frame 22 MPa. Untuk material type konkret, terus ini directional symmetry type isotropik. Nah, habis itu untuk ini nih material material weight and mass yang bagian yang di sini, teman-teman klik yang ini specify mass density. Pilih yang ini ya. Nanti kalau udah teman-teman masukin untuk berat jenis dari beton berapa tuh? 2.400. Dua ribu dua ratus apa 2.400 bang? Oke, yang tempat 2.400 ya. Nah, kita pilih kita ketik 2.400. Nah, untuk modulus elastisitas beton ada yang tahu? Oke, untuk modulus elastisitas beton itu adalah empat Dua ribu puluh tujuh satu ribu ratus. bang. Gimana? Enrico? 21.019. Em, Mungkin belum tepat ya. Kalau untuk modulus elastisitas, 4.700 sorry, dikali akar Fc aksen.
itu adalah 4.700 dari akar FC frame. Berarti di sini 22 MPa. Halo, apakah suara saya terdengar? Saya putus-putus gak, Dek? Enggak Kedengaran bang, aman. bang, kedengaran. Aman Aman ya? bang, aman bang. Aman. Oke, soalnya Bang, wifi di kosan saya agak kurang. Jadi ini saya udah pakai data. Oke. Ini teman-teman bisa langsung nggak harus menghitung dengan kalkulator ya, kayak mana nih kalkulator ya? Kalau di tabs itu dia bisa langsung soalnya. Ini kan 4.700 dikali sama akar dari salah-salah. Misalnya kita ini dulu. Akar dari 22. 22 diakarin. Nah, habis itu dikali sama 4.700. Nah, ini kan segini ya. Nah, ini kalau di sini tuh dia udah langsung. Nah, ini tadi saya ulang ya. Ini saya ketik 4.700 dikali sama akar dari kotakan beton kita itu 22. Nah, habis itu kita pencet klik tab aja. Nah, habis itu dia langsung muncul sendiri angkanya. Dia kayak Excel. Oke. Habis itu teman-teman pilih yang ini nih, modify or show material property. Oke, ntar diklik ya. Kalau teman-teman udah ngeklik ini, nanti bakal muncul yang ini. Oke. Oke, kalau udah nanti teman-teman ubah lagi untuk nilai yang sininya nih. Itu menjadi sesuai dengan kuat tekan beton teman-teman. Kalau dalam hal ini berarti saya pakai yang 22 MPa. Oke, 22. Habis itu klik oke. Nah, udah deh, kita sudah mendefinisikan untuk si material beton. Kalau udah, nanti kita tinggal klik oke. Oke, baru nanti untuk tulangan ya, untuk baja tulangan, kita ngelakuin hal yang sama. Atau mungkin biar cepat kita ini aja nih. Kita pilih rebar atau modify or show material. Nah, di sini kita pakai sesuai dengan ini kita mutu mutu tulangan ya. Jadi kan ada dua tuh. Di sini saya untuk mutu tulangan lentur saya atau longitudinal adalah 400 MPa. Sementara kalau untuk tulangan geser itu saya ada yang 240. Nanti disesuaikan saja sama data teman-teman, oke? Berarti ini adalah FY 400 MPa. Lentur FY 400 MPa. Sama kayak tadi ya, di specify mass density. Nah, berat jenis atau berat sendiri dari baja itu berapa? Ada yang tahu? 200 MPa bang. Itu modulus elastisitas. Udah benar. Yang saya tanya adalah berat jenisnya. 7.850. Oke, terima kasih. 7850 ya. Mantap. Oke, habis itu nih untuk modulus elastisitas sudah benar ya. Jadi ini kita tinggal gini aja. Habis itu kita pilih yang modify show material property design. Yang ini kayak tadi. Nah, kalau udah, baru deh. Ini untuk grade ini sama aja ke penamaan ya. Kita namain aja sama kayak material name kita. Yang kayak gini. Oke. Grade-nya itu lentur FY 400 MPa. Nah, ini untuk di bagian yang ini ya. Ini kan ada banyak nih yang perlu di sini. Ada tegangan leleh minimum atau FY. Habis itu tegangan tarik, tegangan tarik minimum itu FU sama eh, tegangan leleh yang diharapkan sama tegangan tarik yang diharapkan. Kalau untuk FY ini, dia itu cukup kita masukkan dengan nilainya sama dengan kekuatan tulangan lentur kita. Jadi di sini kita isi 400 saja. Habis itu untuk nilai FU itu adalah 1,25 dari nilai si FY. Nah, nilai FY saya berapa tadi? Nilai FY saya adalah 400. Oke, berarti tinggal 1,25 dikali sama 400. Nanti tinggal kita pencet tab aja, nanti dia keluar angkanya. Kemudian untuk nilai FYE itu adalah 1,1 dari nilai si FY. Ya kan? 1,1 dari FY itu adalah 400. Ntar tinggal kita tap aja. Oke, yang terakhir untuk nilai FUE atau kekuatan tarik yang diharapkan itu nilainya adalah 1,1 dari si FU.
FU kita berapa tadi? 500 kan? Tertinggal dikali, sorry. Ini dikali sama 500. Oke, habis itu kita pencet tab. Oke, aduh. Ini masih jelas kan penjelasan saya? Putus-putus nggak? Masih jelas bang. Oke, Aman bang, soalnya nggak putus. saya dapat notif soalnya internet saya nggak stabil katanya. Oke, kalau misalnya udah, nanti kita tinggal klik oke aja. Habis itu kita klik oke. Nah, ini kan kita udah nih, udah mendefinisikan yang tulangan lentur kita. Nanti kita harus juga mendefinisikan untuk tulangan transversal kita. Oke, tulangan tarik atau tulangan sengkang. Nah, kita tinggal pilih yang ini aja nih, biar nggak capek. Modify or show material. Baru kita tinggal ganti aja datanya menjadi yang 240 MPa. Oke, kita pilih yang ini. Jangan lupa material type-nya rebar. Oke, ini diganti jadi 7850 sama modul sel elastisitasnya adalah 200 MPa. Tuh agak. Oke, kalau udah habis itu modify or show material property design data. Oke, ini adalah lentur geser FY 240 MPa. 240, tadi ini FU adalah 1,25 dari CFU. Eps, yep. Habis itu yang nilai si FYE adalah 1,1 dari FY 240. Dan yang terakhir adalah kuat tulangan tarik si baja itu adalah 1,1 dari si FU 300 kali 300. Oke, kalau sudah nanti tinggal klik oke aja. Oke. Wih, sorry. Bukan pilih yang modify show berarti yang tadi ya. Tadi itu harusnya yang add copy of material. Mohon maaf teman-teman. Kita ulang sekali lagi berarti. Salah klik, salah klik. Lentur FY 400 MPa 7850 ini udah benar. Lentur 400. Ini 400 1,25 dari 400. Ini dia 1,1 dari FY sama ini 1,1 dari FU. Oke, sorry ya teman-teman, tadi tuh harusnya tuh yang pilih yang ini. Yang ini, add copy of material. Jadi dia menyalin properti dari yang tadi ya. Ini kan tadi harusnya si lentur. Tadi saya salah klik, mohon maaf. Oke. Apa teman-teman sudah mendefinisikan keduanya? Nah, baru dia muncul dua. Oke. Gimana teman-teman? Sampai sini ada yang ketinggalan? Halo? Bang, izin bertanya bang. Yuk, gimana? Itu kan yang apa namanya tulangan gesernya tuh kan 240 MPa ntar kan dibuat bang. Nah terus ntar kalau yang Iya. tulangan utamanya juga dibuat kayak gitu ya bang, yang di add copy itu bang. Iya betul. Tadi saya salah klik. Harusnya itu setelah kita membuat tulangan lentur, harusnya itu kita pilih yang ini deh, pilih yang add copy of material. Harusnya tadi kita pilih yang ini. Tapi karena saya nggak lihat, saya malah milih yang ini, modify or show material. Ini tuh dia malah mengganti properti yang sudah kita buat tadi. Tapi kalau misalnya kita pilih add copy of material, berarti kita itu adalah mensalin properti yang dari sini dan membuat yang baru gitu. Bukan mengganti. Harusnya kita tuh membuat yang baru dan propertinya itu disalin dari sini. Gitu. Oke, baik bang, terima kasih bang. Oke. Sampai di sini teman-teman sudah mengikuti. Mengikuti bang. Oke, baru tekad doang yang mengikuti. Teman-teman yang lain, Lanjut bang, lanjut. Ikuti bang. Ikuti bang. ya udah oke, saya anggap mengikuti ya adik-adik. Oke, kalau misalnya udah, kita berarti sudah mendefinisikan si beton dan tulangan kita.
langkah selanjutnya, wait kita cek dulu tadi. Oke, ini sudah oke. Oke, selanjutnya adalah ini oke juga. Kita mendefinisikan penampang kita. Oke, ini udah dapat dari prelim ya. Jadi kita sama juga pilih define. Abis itu kita pilih ke section properties. Abis itu kita mendefinisikan balok terlebih dahulu. Oke, nanti kita pilih yang frame section. Nah, kalau udah, nanti teman-teman pilih yang add. Oh, nih, sorry. Kita pilih yang ini, concrete BM. Kita pilih yang ini dulu, concrete BM ini. Kalau udah baru kita add copy of property. Bilang ini ya. Jadi nanti setelah teman-teman klik yang ini, nanti dia bakal ke highlight warna biru. Habis itu teman-teman pilih yang ini, add copy of property. Nah, nah kalau udah kita membuat balok terlebih dahulu. Nah, balok prelim saya kemarin itu adalah untuk B-nya itu 15 dan H-nya 25. Nah, kita definisikan dulu balok 15, 25. Nah, kalau di types itu, dia kalau untuk bagian width itu adalah bagian B. B. Sementara kalau untuk depth itu dia adalah untuk si H. Oke. Jadi di sini adalah B dan di sini adalah H. Oke. Oke. Sip. Berarti ininya 250 mm sama lebarnya 150 mm. Nah, kalau udah, nanti materialnya jangan lupa dibuat menjadi yang ini ya. Yang FC 22 MPa yang sudah kita definisikan tadi. Itu. Nah, kemudian untuk section shape-nya, teman-teman pilih yang concrete rectangular. Oke, rectangular. Habis itu teman-teman pilih yang modify or show rebar. Nah, kalau udah, nanti yang perlu diperhatikan, teman-teman nanti pilih yang ini dulu, beam. M3 design only. Oke, ini dulu. Habis itu teman-teman pilih untuk yang longitudinal bars itu maksudnya untuk tulangan lentur ya. Ini itu untuk lentur. Tadi kan udah kita definisikan, itu adalah nih yang tadi. Sementara kalau yang confinement itu tadi udah didefinisin juga, itu adalah untuk yang geser. Geser. Oke, ini udah otomatis geser. Oke. Nanti kalau udah tinggal klik OK aja. Nah, nanti kalau udah teman-teman tinggal pilih OK. Oke. Nah, habis itu teman-teman kan kita balok sudah didefinisin untuk penampangnya. Selanjutnya kita ngedefinisin si kolom. Nah, kita lihat lagi prelim kolom kita kemarin itu berapa. Nah, di sini sebenarnya nilainya tuh agak tinggi 475. Cuman saya pengen menggunakan yang 400 kayak 400 dulu. Oke. Nah, nah 400. Kita pilih yang bisa dari yang add copy of property atau bisa dari yang nih add new property. Nah, kalau add new property teman-teman bakal dimunculkan tab seperti ini. Oke, kalau teman-teman pilih ini nanti muncul seperti ini. Nanti tinggal pilih yang ini ya, yang bentuknya kotak di bagian konkret. Teman-teman pilih yang kotak ini. Oke.
Nah, kalau udah baru nih kita definisikan. Misal kolom 40 kali 40. Materialnya jangan lupa diganti jadi FC prime 22 MPa tadi sesuai dengan yang sudah kita definisikan. Habis itu kita pilih section shape-nya tadi ya, concrete rectangular udah, sama diganti untuk dimensinya 400 kali 400. Nah, kemudian untuk si ininya reinforcement-nya itu dipilih design type-nya itu tadi ini sekarang jadi kolom ya. Oke. Untuk tulangan longitudinal itu dia itu yang tadi 400 MPa untuk lentur sama tulangan gesernya atau sengkangnya itu 240. Nah, untuk cek desainnya itu nanti teman-teman pilih yang untuk cek desain teman-teman pilih yang ini. Reinforcement to be check. Sorry, reinforcement to be design. Biarin aja, oke? Nanti diaturnya pas nanti. Ntar kalau udah klik OK. Habis itu klik OK. Nah, di sini ada dua nih. Kita udah ngedefinisiin balok sama kolom. Habis itu kita klik OK. Selanjutnya kita ngedefinisiin si plat ya. Nah, plat. Slab section. Habis itu kita add new property. Di sini kemarin berdasarkan perhitungan prelim itu plat saya adalah 125 dipakainya. Cuman dengan alasan dengan alasan untuk memudah detailing dari si tulangannya saya nge-round up jadi 130. Oke, tebal plat. Sorry, plat 130 mm. Slab materialnya sama kayak tadi dari beton yang udah kita definisiin. Nah, untuk modeling type-nya ini kita tuh pilih yang Sheltin ya, teman-teman. Ini ada alasan tersendiri kenapa Sheltin. Seingat saya itu dia tuh kalau nilai-nilai nilai bentangnya kalau dari ITEPS itu dia tuh nilai itu 1/5 sampai 1/10. Oh, sorry, ini tuh untuk Celtic. Ini untuk Celtic. Tapi ada alasan kenapa dia tuh pakainya Sheltin ya, teman-teman ya. Cuman saya lupa. Ntar. Di situ soalnya di sini ada pilihan Sheltin, Celtic, membran sama layer. Cuman kalau misal untuk plat lantai yang kayak biasa itu tuh pilih Sheltin. Oke. Kemudian untuk property data type-nya ini kita pilih yang slab ya. Nah, baru thickness-nya kita ganti jadi 130 mm. Baru kita pilih oke. Klik oke. Nah, udah tuh. Kita berarti udah mendefinisikan pelat, balok, sama kolom. Sampai sini ada yang ketinggalan? Atau sudah mengikuti semua? Mengikuti Bang. Oke. Yang lainnya selain tekad? Mengikuti Bang, bang. itu kayaknya kenapa pakai Sheltin tuh karena ini Bang, ketebalannya kecil Bang. Bisa. Cuman itu kan kayaknya mungkin kamu berdasarkan dari kata-katanya Sheltin gitu. Cuman itu ada hitungannya seingat saya. Hitungannya itu dari ITEPS. Cuma nanti silakan dicari aja kayaknya bakal lama kalau saya jelasin. Ini udah jam 19.46. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kita udah ngedefinisin si mana tadi catatan saya. Ngedefinisiin ya ini udah oke ya. Oke, next kita pendefinisian beban sama kombinasi beban. Oke.
Nah, kalau pendefinisian beban itu, oh, kita pilih yang define lagi ya. Kita masih pilih define. Habis itu kita pilih yang load patterns dulu. Nah, load patterns. Nah, kalau misalnya pembebanan itu ada apa aja selain beban hidup sama beban mati, teman-teman? Beban hidup, beban mati, sama beban mati tambahan, Bang. Oke. Terus ada lagi yang berdasarkan LR, perhitungan prelim kemarin? LR bang. Ya, Beban beban hujan gitu ya, Bang. ya Bang. oke, beban hujan bisa. Oke. Kita pertama nambahin SIDL dulu ya. Pertama SIDL. Ini biarin aja nol. Habis itu kita pilih yang add new load. Sorry. Namanya harus diganti dulu ya. Ini SIDL. Gitu. Baru add new load. Nah, tadi kan beban mati, beban hidup, beban mati tambahan. Terus habis itu beban ini ya, beban 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 atap ya. Leak roof. Beban atap. Habis itu beban hujan. Nah, karena di sini nggak ada hujan ya, adanya snow. Kita pilih yang ada aja. Rain load. Oke, habis itu kita pilih add new load. Oke, setelah udah didefinisikan, kita klik OK. Sebentar saya cross check dulu. Udah benar belum semuanya? Tadi ada dead load, SCDL, udah live load, live roof sama rain load. Ada 5 ya harusnya. Load patterns 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip, udah oke. Nah, habis itu selanjutnya ya, kita mendefinisikan kombinasi pembebanan. Oke, load load cases. Sorry, load combination. Ini pilih yang load combination. Oke, baru kita pilih add new combo. Nah, ini teman-teman, kalau saya sendiri lebih prefer namanya itu LRFD 1.1. Ini itu apa? Kalau dari sini LRFD, nah itu dia cuman ini ya 1,4 dead load. Ini LRFD 1 gitu. Kalau saya ini LRFD 1, aduh, LRFD 1.1. Terus kalau yang ini LRFD 1.2 dan seterusnya sampai ada 6. Oke. Oh, oh, kursor saya hilang. Oke. Nah, ini tadi scale faktornya 1,4. Baru kita klik OK. Nah, coba dicek dulu. Nah, jangan ngelakuin kesalahan kayak saya. Ini mungkin saya nggak tahu ya, input di komputer kalian itu komanya itu pakai titik atau pakai koma. Jadi saya di sini pakai koma ya, ternyata 1,4. Coba cek lagi. Oh ya benar, 1,4. Nah, baru kita tambahin lagi LRFD 12. Oke. Itu dia ditambah sama CDL sama leaf load ya tadi. CDL 1,4 juga. Baru kita klik OK. But sebelumnya ini di linear add aja teman-teman. Baru klik OK. Baru add copy of combo. Ininya LRFD 2. 1. Itu adalah 1,2 deadload, 1,2 SDL. 1,2 deadload, 1,2 SDL. Terus ditambah lagi leaf roof-nya 1,6 sama si leaf roof-nya ya. Leaf roof-nya itu tadi 0,5 nggak salah. Ya, 0,5 leaf roof. Oke, habis itu copy lagi. Di ini dilakuin semua ya teman-teman ya. Oke, sama aja ya 1 koma. Tapi yang beda ini adalah si beban hujan, rain load. Oke, kalau udah, klik OK. Baru nanti kita copy of combo lagi. Ini 1,6-nya tapi untuk si leaf roof.
Leave roof, tapi untuk beban hidupnya 1. 31. Habis itu klik OK. Add copy of combo lagi, biar cepat. T3.2. Habis itu dia beban hujan ya. Rain load. Rain load-nya itu 1,6, tapi lift-nya 1. Oke. Oke, nanti kalau misalnya sudah didefinisikan ya harusnya ada totalnya ada 6 ya. Karena kita cuma pakai 6 dan kita nggak memakai beban beban gempa, beban angin. Kalau udah nanti kita klik OK aja. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup Bang. Aman ya? Ngikutin ya? Oke, Ikutin bang. berarti udah oke nih kita nih. Udah hampir setengah jalan. Baru kita ngelakuin pemodelan pada nya. Oke. Nah, kalau udah, nanti teman-teman pilih yang bagian, sebentar, ini digeser bisa nggak? Oke, nanti teman-teman pilih yang bagian ini ya, bagian yang draw. Atau teman-teman bisa lihat yang bagian sini nih, quick draw beams or column gitu. Cuman saya bakal ngasih tahu cara yang manual dulu nanti biar bisa cepat, biar tahu ini dari mana dari mana. Nanti teman-teman pilih draw, habis itu pilih yang draw beam or column, nanti quick draw beams. Oke. Nah, di sini teman-teman pilih yang pilih all story dulu ya, biar cepat. Nanti teman-teman tinggal tarik aja nih. Kalian teman-teman ke bagian yang sini, baru klik, habis itu tarik. Nah, tadi bakal ke highlight kayak gini nih. Kalau udah, ntar tinggal dilepas. Nah, sudahlah muncul ini. Kalau dari tampak 3D-nya itu dia udah muncul untuk baloknya. Tapi sebelumnya itu harusnya kita definisin dulu. Nah, wait, Ctrl Z lagi, Ctrl Z. Kita draw, draw beam, quick draw beam column. Nah, di sini ya, sorry. Ini nih propertinya ini harus diganti sama dengan ini. Properti bulk yang kita udah definisin tadi ya. Jadi setelah di draw, kan, ini draw, quick draw beams. Habis itu ntar teman-teman jangan lupa pilih yang ini. Oke, propertinya diganti. Nah, baru drag and drop lagi. Ini. Oke, aman ya. Ada kesulitan teman-teman? Udah bisa kayak gini tampilannya? Halo? Untuk sekarang masih jelas sih bang. Oke, udah aman ya. Nah, baru kita ngelakuin hal yang sama untuk si kolom. Oke, klik draw, habis itu draw beam, habis itu quick draw column. Nah, kolomnya ini jangan lupa propertinya diganti sama yang udah kita definisin tadi ini kan, kolom 40 kayak 40. Sama halnya kayak tadi. Oke. Aduh, sorry. Nah, kayak gini dia. Di drag and drop aja ntar dia muncul. Nah, ketemu deh. Aman ya? Udah nih, kolomnya udah ketemu. Habis itu terakhir kita tinggal untuk plat lantai aja ya. Nah, kalau untuk plat lantai sama klik draw, habis itu draw floor or wall object. Nanti teman-teman pilih yang quick draw floor. Yang ini. Jangan lupa ini dipastiin all stories juga ya. Stories. Oke. Ups. Waduh, ini bisa nggak ya di split? Nah, gini. Oke. Draw, habis itu ini quick draw floor. Jangan lupa ini di definisinya yang kayak tadi ya. Plat 130. Oke, nanti tinggal drag and drop aja kayak tadi ya. Nah, cuman di sini ada sedikit masalah teman-teman. Kalau teman-teman lihat, set. Nah, ini di bagian sini, itu dia tuh ada plat lantainya. Kita perlu menghapus itu dulu ya. Itu dengan cara bisa langsung dari sini. Ini kita escape dulu semua. Bentar. Pilih yang select command cursor. Oke. Teman-teman bisa langsung dari tampilan tree-nya bisa teman-teman langsung select kayak gini. Habis itu tekan delete.
Add story. Ini belum dimatiin. Ini jadi one story aja ya. Teman-teman bisa pilih ini, manual satu-satu, habis itu tekan delete. Atau teman-teman bisa dari sini. Ini kan kelihatan nih, ini tuh dia ada di story berapa nih? Story 18. Berarti kita perlu ke dasar kan? Berarti kita klik tombol yang paling bawah ini. Atau tombol yang paling atas. Biasanya tuh dia kalau misalnya udah di lantai atas, dia langsung ke lantai paling bawah. Oke. Nah, dia di lantai 0 nih. Kalau udah, jangan lupa ini diganti jadi one story. Baru nanti tinggal dipilih. Oke. Baru klik delete. Oke. Nah, nih, dah sampai sini. Ada yang bingung atau ketinggalan? Tidak bang, lanjut bang. Teman-teman yang lain selain tekad, ngikutin kan? Lanjut bang. Oke. Udah saya anggap bisa ya. Nanti saya minta ada yang share screen. Oke, kalau udah, ini kan udah jadi nih. Kita tinggal, oh sorry. Kalau misalnya ini ada hal yang penting di sini adalah sendi, sendi peletakannya ya. Ini sendi peletakannya yang bagian sini. Aduh, sendi. Ini dia. Nah, ini kalau misalnya dia belum seperti ini tampilannya, nanti teman-teman di blok dulu sendinya. By the way, ini dia kayak AutoCAD ya. Kalau misalnya teman-teman dia narik garis nih, narik garis terus dia arahnya ke kanan, dia bakal ngeblok yang kena full sama dia. Jadi ini kayak baloknya ini, balok yang ini itu nggak keselect. Tapi kalau misalnya teman-teman dia ngebloknya dari kanan terus ke kiri, nah itu baloknya itu dia jadi keselect gitu. Jadi terpilih juga ikut. Nah, oke, nanti di blok dulu baru teman-teman pilih yang assign, abis itu join, abis itu restrain. Nah, kalau misalnya tampilan teman-teman belum kayak gini nih untuk peletakannya, nanti pilih yang ini, jadi sendi ya. Jadi ini menahan translasi dari X, dari Y, sama dari Z. Atau kalau ini bisa dibilang ya peletakan sendi gitu. Sementara kalau ini tuh peletakan jepit. Kalau ini tuh peletakan sendi. Saya select lagi, ini peletakan sendi. Kalau yang ini dia tuh peletakan roll. Oke. Nah, kalau yang ini dia tuh nggak ada peletakan sama sekali nih. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya belum ada, ntar teman-teman tinggal blok aja nih yang paling bawah, join paling bawah, habis itu teman-teman pilih yang ini untuk sendi, peletakan sendi. Habis itu klik OK. Oke ya, saya bakal lanjut lagi ke ini udah. Oke, baru kita ke pembebanan. Oke, mungkin saya sudah menegaskan juga dan menjelaskannya di tutor. Kalau untuk nih saya highlight. Kalau misalnya nih untuk di balok itu dia ada beban apa? Halo? Gimana bang, gimana bang? Kalau di balok itu ada beban apa? Beban mati bang, Oke, beban matinya berupa apa, Tekad? berupa beton yang ada di situ bang. Oke, beban mati sama apa lagi? Bahan hidup bang. Loh, di balok loh. Pasangan batu bata bang. Oke, atau beban dinding ya bisa dibilang ya. Karena teman-teman, berarti kita harus menghitung dulu beban yang terjadi pada dinding. Sorry, beban yang terjadi pada balok. Itu kan berarti si balok itu menerima beratnya dia sendiri atau berat mati sama berat tambahan, yaitu berupa dinding. Oke, cuman kita bakal fokus ke beban mati terlebih dahulu ya untuk semuanya ya. Perhitungan beban matinya. Mungkin saya bakal copy paste aja biar cepat. Dead load sama SIDL. Dead load sama ini. Oke.
Oke, oke, coba kalau kita lihat ya. Kalau kita mau mengassign beban mati dulu. Ini kita pilih all stories biar cepat ya, biar nggak satu-satu. Baru kita pilih baloknya aja. Nah, bisa nih kita menampilkan hanya baloknya saja, teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman pencet Ctrl plus W di keyboard, atau teman-teman bisa pilih yang ini. Mana nih? Ini nih, bagian ini. Set display options. Pastikan teman-teman pilih pilih layar yang ini ya, soalnya dia berpengaruh. Kalau misalnya saya pilih layar yang ini, maka dia ini bakal muncul warna biru. Kalau misalnya teman-teman pilih yang ini, dia itu warna biru. Oke, itu penting ya. Kita pilih layar ini, habis itu kita pilih yang ini, set display option. Habis itu teman-teman uncheck yang nggak perlu. Yang nggak perlu itu adalah kolom, terus sama sama floor sebenarnya. Ini juga. Oke, nanti kalau udah tinggal klik apply. Nah, habis itu dia nanti bakal nggak muncul untuk si kolom sama si floor-nya atau si slab. Nah, pasti ini juga udah all stories bagian yang ini. Baru nanti habis itu teman-teman bisa blok. Nah, dia bakal keblok semua tuh. Oh, sorry. Jangan lupa juga teman-teman matiin yang ini, join object. Oke, sisain cuman beam aja ya. Pastiin cuman beam aja yang sudah nyala. Oke. Nah, kalau udah, oke. Nanti teman-teman, coba kita di-select pointer window. Bisa nggak nih? Di-select. Oh, malah semua. Jangan. Atau bisa dengan gini aja. Oke, ini udah ke-select semua ya. Habis itu nanti teman-teman pilih assign. Habis itu pilih yang frame loads. Frame loads itu nanti yang pilih yang distributed. Kenapa distributed coba? Ada yang bisa jawab, kenapa nggak yang point? Karena itu beban merata bukan Bang? Betul, oke, karena beban merata ya. Distributed. Nah, di sini kita pilih yang ini ya. Pertama kita ngedefinisin yang beban mati dulu. Beban dead. Nanti teman-teman pilih yang ini, uniform load. Oke, nanti pilih yang uniform load. Kita mendefinisikan untuk beban mati dulu, oke? Ini pastiin dead. Oke. Nah, cuman sebelumnya, oh, cuman sebelumnya kan karena bentang X dan bentang Y kita itu berbeda ya. Ya nggak teman-teman? Benar bang. Iya bang. Karena bentang X dan bentang Y kita berbeda, maka kalau untuk pembebanan beban mati bentang X dan bentang Y juga berbeda ya. Tahu nggak kenapa bisa berbeda untuk beban matinya? Karena beban mati tergantung dari beban itu sendiri, apa bentang itu sendiri Bang. Jadi semakin semakin panjang bentangnya harusnya beban matinya semakin gede juga Bang. Oke, betul. Benar ya. Makanya kita harus ngitung satu-satu. Betul. Nah, kalau untuk di arah X, itu kan karena saya itu bentangnya 3 meter, maka saya blok dulu untuk yang 3 meter. Oke, ini yang arah X dulu. Nanti, kalau berdasarkan perhitungan, beban, oh, sorry. Nggak, sorry. Itu ternyata sama teman-teman. Saya baru ngecek. Karena kalau misalnya dikali sama bentang, dia tuh nanti jadinya terpusat. Oke, kalau 0,25 ini kan ini milimeter square. Kita perlunya itu berdasarkan meter. Kita punya penampang. Oke, benar. Oke, oke. Nah, untuk beban matinya coba kita hitung dulu.
Berarti kan 0,15 kali 0,25 dikali sama berat jenis beton 24. Berarti itu 0,9. Itu 0,9 baik bentang X sama bentang ya. Itu untuk beban mati. Beban matinya. Kilonewton per meter. Ya, oke. Bentar. Oke. Sebentar. Bisa beban mati semakin tinggi ya. Oh, wait. Harusnya tuh 0,25 dikali 24 dikali 3 dong. 18. Oh enggak. Ini kita select saja semua ya. Jadi ini untuk beban mati itu semua rata ya. Kita pilih assign, baru kita pilih frame loads, distributed. Nah, ini kita pilih beban mati, baru kita pilih yang ini, add to existing load. Untuk loadnya itu tadi kita udah hitung 0,9 ya. Sorry, untuk bentang itu tidak berpengaruh, oke? Nah, kalau udah ntar kita tinggal apply. Oke. Kalau misalnya udah, harusnya tampilannya bakal seperti ini ya, bakal ada garis-garis ini untuk beban matinya. Kalau udah nanti kita lanjut lagi untuk beban beban mati dari si beban mati dari si ininya si plat. Oke, ntar kita munculin lagi. Ininya si beamnya matiin, tapi kita nyalain si floor. Oke, ini aja dimatiin. Baru klik OK. Nah, baru kita jangan lupa pilih all stories. Oke. Baru untuk beban plot itu beban matinya berapa? Plot itu dia berarti kita pilih sign dulu. Saya mau lihat satuannya. Shell load, habis itu uniform. Dia itu meter persegi. Berarti dia itu tidak perlu dikali dengan luasan. Cukup dikali dengan tebalnya saja. 0,15 kali 24. 0,15 dikali 24. 3,6. Oke. Beban itu beban matinya dead 3,6. Oke. Add to existing load. Baru klik. Oh, untuk directionnya jangan lupa di gravity karena dia arahnya ke bawah. Baru klik apply. Oke. Kalau misalnya cara ngecek beban yang kali teman-teman definisikan itu udah masuk atau enggak, ya teman-teman bisa klik aja salah satu dari sini, baru teman-teman klik kanan, baru pilih loads. Nah, di sini dia udah ada masuk ya. Oke, nanti kalau udah, kita udah masukin beban beban mati ya, dari masing-masing balok sama pelat. Habis itu jangan lupa untuk si kolom. Oke, kolomnya itu juga sama berarti kayak balok. Sorry, enggak. Kolom itu berarti ya kan dimensinya kan 0,4 ya. Coba saya ini aja. 0,4 kali 0,4 ini kan dimensi. Itu dikali sama berat jenis beton ya, 24 kilonewton per meter kubik. Oke, berarti berapa tuh? 0,4 kali 0,4 dikali sama 24. 3,84. Oke. Nah, cara nge-select cepat buat si kolomnya itu teman-teman bisa pilih yang select
Habis itu pilih yang ini. Habis itu berdasarkan properties ya, properties dari frame-nya. Nah, habis itu kita pilih yang kolom 40 kali 40. Habis itu pilih select. Nah, kepilihlah semua itu. Habis itu kita pilih assign. Habis itu pilih yang frame loads. Oke, berapa tadi? 3,26. 3,84. 3,84. Oke, 3,84. Tadi jadiin poin load. Oke, masuk. Oke, teman-teman, sorry. Kalau untuk kolom itu mungkin nanti dulu ya. Saya butuh konfirmasi lagi soalnya. Cuma untuk sementara ini kita ngedefinisin untuk si balok sama plat dulu untuk beban matinya. Oke, nanti kan udah nih. Untuk kita udah ngedefinisiin beban mati dari si balok sama si plat. Selanjutnya itu kita bakal nge-assign untuk beban dari si beban hidup untuk si plat. Oke, kalau beban hidup dari plat berarti kita blok dulu semua. Oh, enggak. Kita ngeblok yang nah di sini bentar. Ini kan di bagian atap ini kan dia beda sendiri ya. Ini kita bisa menselect yang bagian si pelat di bawah atap. Tapi kan kalau nge-select satu-satu kan dia kan bakal lama ya. Ini caranya ini bisa teman-teman ikutin. Teman-teman pertama klik kanan, habis itu add or modify grids. Habis itu teman-teman pilih yang modify or show data. Nah, di sini teman-teman bisa menjadikan si story satu itu menjadi story master. Story satu yang mana, Bang? Story satu yang ini nih. Story satu yang ini. Ini menjadi masternya. Jadi nanti story 2 dan story 3 itu akan mengikuti story satu. Jadi ini dijadikan master, yes. Ini no. Jadi ini ngikutin story satu. Oke, baru klik oke. Oke. Nanti kalau udah teman-teman bisa pilih platnya dari lantai 2 sampai lantai 4. Ini pastiin all story juga ya. All stories. Nah, nanti yang terselect itu ups, belum ya. Store coba bentar. Oh, modify grids, device data. Similar to none. Oke. Oh sorry, ininya diganti jadi similar stories. Nah kalau udah nanti teman-teman pilih klik ini. Nah baru ini kan kelihatan ya, yang keblok itu cuman dari lantai, yang keblok itu cuma dari lantai 2, lantai 3, sama lantai 4. Oke. Nah baru teman-teman ini masukin untuk beban hidupnya. Baru nanti teman-teman pilih yang assign, shell loads, habis itu uniform. Nah di sini teman-teman pilih yang lift. Untuk perhitungan lift load-nya. Nah, ini nggak usah dikali lagi ya. Berarti kita langsung masukin aja 1,92. Karena dia kan mintanya dalam kilonewton per meter persegi. 1,92. Kita pilih yang add to existing load untuk arahnya arah gravitasi atau arah ke bawah. Baru klik apply. Nah, kalau mau lihat dia itu udah ke sign atau belum, di tampak 3D-nya itu teman-teman pilih layar yang 3D, habis itu pilih yang ini. Display, sorry. Yang ini. Display shell load assign. Nanti teman-teman pilih yang lift. Baru klik apply. Nah, dia tuh bakal ada muncul nih, ada angkanya 1,92. Nah, itu udah kan kita udah masukin beban hidup, baru kita masukin beban SCDL atau beban mati tambahan kayak keramik, plafon dan lain-lain. Nah, itu dimasukin ya, sama kayak tadi. Biar nggak capek-capek ngeblok, ini ada pilihannya itu ini. Select
get previous selection atau Ctrl J. Mungkin karena saya udah ngeklik yang lain jadi nggak ke select. Nah, deh, kita gituin aja. Habis itu nanti di assign lagi, baru pilih yang shallot. Habis itu uniform. Kita pilih yang SIDL. Nah, untuk SIDL itu, untuk yang SIDL berarti kan kita ini masih yang di bawah atap dulu ya dia. Berarti kita cukup perhitungan yang ini aja nih. Yang 20,4 dikali 0,03. Itu ditambah dikali sama luasannya. Karena kita butuh dalam kilonewton per meter persegi. Oke. Ada yang bisa bantu hitungin saya dan notalin ini semua? Halo? Ada yang bisa ngitungin untuk yang ini? Mana nih? Oke. Nah, tolong dihitung perhitungan yang ini, habis itu ditotalin ya. Saya butuh hasilnya itu dalam kilonewton per meter persegi. Oke, saya mau ke toilet sebentar. Oke, saya udah balik lagi. Udah ada yang dapat hasilnya. Halo? 1,2391 Bang. Berapa? 1,2391. Oke, 1,2391. 1,2391. Oke. Ini untuk beban SIDL-nya ya. Oke, baru kita klik apply. Harusnya tadi add ini ya. Add to existing load. Sorry. Malah jadi ke replace. Add to existing load ya. Kalau ini tuh dia malah ngeganti beban kita. Oke. Berarti kita harus ini lagi. Nge-assign lagi. 1,92 add to existing load. Apply. Oke. Coba saya cek dulu bebannya. Ada apa aja? Oh, malah double. Oke, sabar saya benerin dulu. 3,6, 1,92. Oke. Deadlift. Oke, sebentar. Saya ini dulu. Sign. Charlotte. Ini for lift 1,92. Sama SCDL 12,39. CDL 1,2391. Oke.
Oke, coba kita cek. Oke. Oh, kebanyakan 1,2391. Kita cek lagi. Oke, udah pas ya. Oke, udah pas. Nah, habis itu ini kita asumsi eh, di bagian atap untuk masing-masing lantai ya. Ini kan dia kan pasti ada plafon ya. Di sini nih, di sini di bagian yang lantai sini tuh dia pasti ada plafon, ya kan? Di sini ada plafon, sama di sini ada plafon juga, sama di atas sini tuh dia ada plafon. Oh, di atas sini tuh dia ada plafon. Nah, maka itu kita bakal nambahin beban-beban SIDL lagi. SIDL-nya apa? Yang SIDL plat atap ya. Karena yang lantai 2 sampai lantai 4 ini itu dia kan pasti kan ada punya plafon kan untuk lantai di bawahnya gitu. Pasti di lantai 2 ini dia punya plafon untuk di lantai 1 gitu. Lantai 3 dia punya plafon atau MEP untuk di lantai 2. Terus juga lantai 3 itu dia punya plafon untuk di lantai 2 dan lantai 4 ini dia punya plafon untuk di lantai 3 gitu. Jadi kita tambahin lagi SIDL-nya ya. Oke, plat atap. Nah, berarti sini 7,9 dikali sama ketebalannya ya 0,009. Oke, 0,071 ditambah 25. 0,391 itu untuk beban mati tambahannya. Oke. Nah, ini sebagai assign lagi. Assign habis itu di Charlotte Uniform SIDL. Tadi 0,91 ya. 0,391. 0,391. Habis itu kita add to existing load. Nah, baru dia bakal ketambah tuh. Kita cek ya. Nah, ya kan? Tadi ini 1,239 ini adalah berat yang pertambahan dari si ini, plat lantai aja. Oke, untuk si plat lantai. Sementara kalau yang tadi, yang 0,391 itu adalah berat pertambahan dari si ini. Adalah dari yang ini, plat atap. Oke, dari si plat atap. Oke, baru kita, oke. Nah, ini kan baru yang ada untuk di lantai ya, belum yang di atap. Nah, kalau untuk atap kita ngelakuin hal yang sama juga ya. Kita ini coba ke lantai paling atas. Nah, lantai 18 ini. Nah, ini kita ganti jadi one story. Oke, kita blok dulu. Pastiin lantai di bawahnya nggak keblok juga. Nah, baru di sini kita bakal nambahin namanya beban beban yang tadi dulu ya, beban MEP dulu ya, beban MEP sama atap, plat atap maksudnya. Berarti tadi kan berapa? Untuk yang ini untuk beban MEP 0,391. Assign lagi, baru Charlotte uniform 0,391 beban MEP-nya. Oke, add to existing load. Oke. Nah, habis itu kita bakal nambahin beban atap. Oke, kita blok sekali lagi. Jangan lupa ini one story ya, biar di yang bawahnya nggak keikut. Karena ini sebagai atap. Baru kita pilih sign, Charlotte's uniform. Kita pilih yang lift roof. Add to existing load. Tadi 0,92 kalau nggak salah. Lift roof itu adalah, sorry, 0,96. Oke, 0,96. Add to existing load. Nah, kita cek lagi. Oke, ini dia udah ada beban mati dari si pelat, dia udah ada beban hidup dari beban atap, sama dia udah ada beban untuk MEP. Oke. Nah, habis itu
itu udah, sama kita beban hujan ya, rain load. Sign lagi uniform. Untuk rain load itu dia adalah 0,2943 ya, karena dia tuh dalam bentuk area meter persegi. Oke, ya kita bulatin 0,295 lah. 0,295. Baru tuh add to existing load. Habis itu klik apply. Oke, udah. Sekarang kita ke untuk pembebanan, kita ke pembebanan dindingnya untuk si balok. Oke. Nah, saya mau nanya sama teman-teman semua, kalau berdasarkan dari gambar ini, yang dipasang sama dinding itu yang mana aja? Satu, dua, tiga, empat, lima. Dari tiap lantai ini mana yang dipasang sama dinding? Halo? 1, 2, 3, 4 bang. Yang terbebani sama balok? Yang terbebani sama Dua, balok tiga. Sorry, kok Dua, terbebani tiga. sama balok? Yang dimana balok itu menerima beban dinding itu di nomor berapa aja? 2, 3, 4 bang. 2, 3, 4. Oke, Dua, tiga, berarti empat. oke, nice. Berarti nanti kita nggak assign beban baloknya itu nanti ada di uh, lantai 2, lantai 3 sama lantai 4 ya. Maksudnya balok yang ada di lantai 2, balok yang ada di lantai 3 sama balok yang ada di lantai 4. Oke? Oke, ini hapus dulu. Caranya sama kayak tadi, karena kita tadi udah ngebuat lantai lantai 2, kita udah ngebuat lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu dia similar, ya kan, sama ya. Jadi kita tinggal pilih aja tadi, ini diubah jadi similar stories, baru kita ke lantai yang ini dulu. Lantai 3, story 3. Oh, bentar. Di sini jangan clear ya teman-teman ya. Ini tuh lantai 3 tuh maksudnya tuh di sini. Kalau dari ITAPS itu, dia tuh lantai satunya dimulai dari yang sini. Bukan dari paling bawah. Kalau dari paling bawah tuh si ITAPS tuh bilangnya tuh dia base. Oke? Itu sekedar info aja. Nah, ini kita tampilin dulu untuk si beam-nya aja ya. Beam, baru play. Nah, oke. Jangan lupa nih diubah jadi similar stories. Baru kita blok lagi ya. Oke, ini udah ke blok. Baru kita assign. Sorry. Sebelumnya, karena ini untuk saya merencanakannya kalau misalnya yang bagian dalam itu cuma pakai partisi ya. Jadi saya hanya ngeblok yang bagian luarnya aja. Di luar tuh dinding. Oke, bagian luarnya aja. Jadi nanti saya assign. Tapi ini ntar tergantung sama teman-teman lagi ya. Kalau misal nanti teman-teman mau ngerencanain di sini ada mau make dinding juga ya silakan. Berarti ikut di assign juga sesuai dengan fungsi gedung teman-teman gitu. Juga untuk pembebanan untuk di platnya itu kan kalau misalnya teman-teman ada yang kantor gitu kan, kalau misalnya beban kantor itu kan pasti ada beban komputer ya, ataupun beban yang berhubungan dengan kantor gitu. Nah, itu perlu desain juga untuk di platnya masing-masing gitu. Nanti teman-teman sesuaikan aja sesuai dengan fungsi gedung teman-teman. Kebetulan di sini saya karena rumah, jadi saya hanya mengassign untuk beban beban dindingnya itu di luar gitu. Karena saya pengen yang di bagian dalamnya ini ya nanti dikasih partisi aja gitu. Oke, ini kan udah keblok semua di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Nah, nah ini kita ini nih, kita langsung aja. Udah ada 250. Dia tuh mintanya dalam satuan kilonewton per meter. Oke.
kilonewton per meter. Berarti kan nilai dari sini 250 dikali sama 9,81 dibagi sama 1000. Ya ini anggap aja 2,5 ya. 2,5 lah. 2,5 itu dikali sama tingginya, tinggi antar lantai, ya kan? Kalau misalnya teman-teman, ini saya jelasin sekali lagi ya, biar nggak ini lupa. Ini sebagai visualisasi. Kalau misalnya teman-teman di sini, set di sini kan dibikin suatu kolom, so, ada kolom di sini, set kolom. Nah dia kan pasti dia kan dicor satu sama balok ya pasti ya, set dicor sama balok. Nah berarti kan tinggi tinggi si dindingnya itu, tinggi dinding nih, tinggi dindingnya ini, itu pasti berkurang kan. Nah berkurangnya itu dari si tinggi balok, set tinggi balok, H balok. Nah ini yang bagian sini, itulah tinggi bersih, T bersih dinding. Oke. Nah, berarti berapa tadi 2,5 dikurang sama sorry dikali sama 4,5 dikurang 0,25 berarti kan 4,25. Jadi 10,625. Oke, 10,625. 10,6 kita select lagi tadi. Ini CDL udah 10,625. 10,625. Add to existing load. Jangan lupa nih directionnya gravity. Apply. Oke, nanti kalau misalnya udah harusnya sudah ada ya. Bakal ada muncul kayak gini nih. Ada garis-garis. Oke, dia udah ada berat sendiri sama berat mati tambahan. Oke, harusnya udah untuk pembebanan ya. Kita udah mengaplikasikan semuanya. Oke. Oh ya, ini peletakannya belum. Apa di hide tadi? Coba cek. Oh, di hide. Force on walls. Frames. Ini udah. Kalau yang ini. Oh, ini peletakannya belum di ini nih. Sebentar. Di-assign dulu peletakannya. Assign. Join, restrain. Ini ya. Oke, mungkin dia agak nge-lag. Oh, udah. Oke, mungkin untuk pembebanan segitu. Apakah ada yang ketinggalan teman-teman atau yang mau nanya? Halo? Halo? Lanjut Bang. Ini udah pada ngikutin kan? Karena ini kita untuk pemodelannya udah selesai. Ngikutin Bang. Ya nanti saya minta share screen ya. Satu orang. Oke? Halo? Gimana nih? 23. Halo? Oke, supaya kayaknya ditinggal meet-nya. Ya sudah. Bagaimana Bang? Iya. Ini pada ngikutin kan? Maaf Bang, barusan saya ke kamar mandi Bang. Mohon maaf Bang. Kalau yang bagian sebelumnya ini saya nggak ngeliat Bang. Ya udah. Oke lah. Oke, yaudah nih kita udah ngelakuin pemodelan. Sekarang kita tinggal running. Nanti runningnya itu teman-teman tinggal pertama pilih yang gembok ini dulu buat digembok dulu modelnya. Oke.
Baru teman-teman pilih yang ini, run analysis. Oh ya, ini belum di save. Ini bilang aja tutorial live. Tutorial live. Tabs. Nah, oke, dia udah muncul. Oke, kurang lebih dia bakal seperti ini ya jadinya ya. Ya, ini adalah bentuk deformasinya. Nah, cuman yang penting itu adalah nanti kita kan nanti setelah bab ini kan kita bakal ngerancang balok dulu ya. Nanti teman-teman bakal untuk tiap orangnya mendesain untuk tiap lantainya nih. Jadi nanti ada yang di lantai dua yang ini. Sorry, saya gambar aja. Nah, ntar ada yang di lantai ini, itu dia siapa? Misalnya dia orang satu gitu. Orang satu. Nah, terus yang di lantai ini tuh siapa? Orang dua. Yang ke sini dia yang orang tiga. Dan terakhir yang di atas ini dia itu adalah orang empat. Jadi nanti tiap lantainya itu baik struktur balok, palat sama kolom itu dikerjain tiap satu orang. Oke? Oke, Oke. Bang. Oke. Nanti kalau udah kita bakal nge-export gaya dalam dulu. Ini saya bakal nyontohin untuk satu lantai dulu ya. Nanti kalau untuk lantai-lantai berikutnya eh, ya bisa teman-teman kerjain sendiri. Oke. Misal saya mau nge-export gaya dalam dari si balok dulu nih. Gaya dalam balok bentang X lebih tepatnya. Oke. Saya bisa langsung ke sini nih. Saya pilih ke lantai yang tadi kan lantai paling bawah. Ini saya ke lantai 2. Nah, habis itu saya Ctrl W, saya mau nampilin untuk si balok aja. Beams nih. Ini matiin, call matiin, brace matiin, auto matiin, floor matiin. Oke. Nah, saya mau nge-export untuk yang di arah X dulu. Untuk di lantai satu. Sorry, untuk di lantai 2. Teman-teman di blok aja untuk semua bentang arah X, untuk balok arah X. Oke. Nanti teman-teman bisa ke pilih yang export. Sorry, show table. Nah, show table itu teman-teman bisa ke display. Habis itu show table yang ini. Atau teman-teman bisa pencet Ctrl plus T. Kan? Nah, kalau udah ini diatur dulu load patternnya. Nah, ini kan ada nih yang nggak kita definisin kayak Chinese X, Chinese Y sama LLRF. Itu nggak usah dipilih. Teman-teman pilih yang sudah didefinisikan saja. Pilih date sama yang ini. Oke, semuanya udah. Klik OK. Habis itu yang ini. Pilih ini sampai ini. Oke. Baru kombonya yang ini ya. Klik OK. Nah, jangan lupa nih kalau ketika kita udah nge-select balok kita, itu dia pilihan yang selection only ini pasti udah auto kecek. Nah, habis itu teman-teman pilih yang analysis result, sorry, ke bagian analysis result, habis itu ke elemen output, ke frame output, habis itu ke beams. Oke. Nah, kalau udah teman-teman nanti klik OK. Nah, ini nih udah ada untuk perhitungan apa namanya rekapitulasi gaya dalamnya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal oh ini harusnya di ini nih. Nanti teman-teman tinggal pilih file, habis itu export current table to Excel. Tuh. Nah, nanti kalau udah, oke, current units. Harusnya unitsnya, oke, dan dulu bentar. Metric SI. Unit form. Oke, udah bener kok ini. Oke. Nah, ini kan udah nih, udah ada. Nah, jadi di sini teman-teman nanti tinggal ngecek aja nih.
yang nanti yang dibutuhkan untuk rancangan balok. Nih, ini contoh ya. Saya sekilas saja untuk perhitungan balok. Nah, ini kan kalau misalnya dari soal ini dia tuh dia dikasih beban mati terus ini ada balok kan. Kalau dari sini tuh dia kan harus menentukan dimensi terlebih dahulu. Cuman kan teman-teman kan sudah ada dimensi awalnya kan dari dimensi prelim. Jadi teman-teman bisa nge-skip bagian yang ini. Bagian penentuan dimensi sama bagian menghitung beban yang bekerja. Terus teman-teman bisa nge-skip yang bagian yang analisis struktur dulu. Karena tujuan dari analisis struktur ini adalah untuk menemukan gaya dalamnya. Nah, sementara kalau dari TAPS itu teman-teman udah bisa menemukan gaya dalamnya langsung. Nah, ya intinya adalah kenapa dilakukan analisis struktur adalah kita perlu menemukan ini nih untuk momen yang terjadi, ya kan? Momen yang terjadi dan gaya geser yang terjadi untuk di bentang balok tersebut. Nah, cuma karena kita udah ketemu, ya kan? Kita tinggal langsung pakai aja. Kita tinggal langsung pakai yang arah untuk yang maksimal. Nah, jadi kan kalau misalnya di balok itu, kita coba kesini lagi. Di balok itu, nah, itu ada namanya bagian tumpuan sama bagian lapangan, deh. Kenapa dia ada bagian tumpuan sama bagian lapangan? Biasanya untuk bagian tumpuan itu dia tuh menahan momen yang lebih besar dibanding si lapangan. Oke. Untuk arahnya itu, untuk bentang tumpuan sama bentang lapangan itu ya pakai rule of thumb ya. Rule of thumb itu dia seperempat L. Seperempat L dari bentang. Ya misal ini saya ada bentangnya 4,5 meter. Nah seperempat dari 4,5 meter itu adalah 1,125 gitu. Nah, itu untuk di arah sebelah kiri. Untuk di sebelah arah kanan, itu berarti kan 4,5 dikurang sama 1,125 yaitu adalah 3,375. Seperti itu. Nanti kita kalau misalnya ini, itu kita mencari nilai maksimum di antara kedua tumpuan ini. Oke, karena kan kita mendesain struktur itu kan berdasarkan nilai terkritisnya ya. Jadi kita mencari nilai yang kritis. Oke. Nah nih. Ya udah. Nanti teman-teman bisa menggunakan fitur filter ya, filter. Ini tanam ke data, habis itu ke filter. Nah, ini kan saya kan baloknya itu bentang X itu kan 3 meter. Berarti kan seperempat dari 3 meter itu berapa? Ada yang tahu? Boleh tolong hitungin? 0,75 Bang. Oke, 0,75. Nah, berarti kita nge ininya stationnya itu kita pilih number filters, habis itu kita pilih yang between. Sorry, bukan between. Greater than or less equals to. Oke. Tapi sebenarnya bebas mau pilih yang mana, cuman intinya itu kita bakal ngatur di sini. Nah, tadi berapa, Dek? Seperempat dari 3 meter? 0,75 Bang. Oke, 0,75. 3 meter dikurang 0,75 berapa? 2,25. Oke, 2,25. Good. Nah, nanti kita pilih, bilangnya apa ini ya? Hmm, bukan perintah, apa sih namanya? Logika berpikir dari si Excel ini adalah kita harus mencari yang, mana tadi? Biar kebayang. Kita harus mencari yang lebih kecil dari seperempat ya kan, kita mau cari yang dari sini lebih kecil dari nilai 0, lebih kecil dari 0,75 dan kita mau cari yang di sini yaitu adalah yang lebih besar dari 0, lebih besar dari berapa 2,25 ya gitu. Berarti untuk logikanya si Excel aduh, ini number filters, custom filter itu 0,75 tadi sama 2,25 ya, 2,25. Berarti yang ini tuh kita harus cari yang is less than or equal to 0,75 or ini sama yang is greater than or equal to gitu. Itu untuk logika dari si Excel. Oke. Baru kita pilih oke. Up. Oh, pasti salah ini. 2,75. Coba number filters, custom filter or
is less than 0,75 or is greater than or equal to 2,25. Oh, nggak ada ya. Hmm. Atau teman-teman bisa berdasarkan yang tadi ya. Oh, sorry, dia pakai titik ternyata, bukan pakai koma. Is less than equal to. Is greater than equal to 0,25. Sorry, 0,75 sama 2,25. Oh, nih, ini baru benar. Pakai titik ya, sorry, sorry. Nah, habis itu untuk output case-nya itu, teman-teman pilih yang sesuai sama kombinasi teman-teman aja, oke? Oke, dalam hal ini ya, kombinasi yang udah teman-teman definisin tadi ya. Oke, baru nanti teman-teman tinggal untuk momennya itu teman-teman cari yang paling besar untuk momen positifnya. Momennya largest. Nah, nanti teman-teman bisa pilih yang ini, momen 3 ini. Oke, momen 3 ini nanti kalau di perhitungan yang ini itu sama aja kayak yang di sini berarti. Berarti balok ini dia itu nggak ada momen negatifnya. Coba kita lihat concrete settingnya dulu. Loh, concrete check. Oke. Oke, ini sebenarnya harusnya ada ya. Ada ada kayak semacam warna kontur gitu. Sebentar saya buka file yang udah saya buat dulu. Cancel. Coba tabs. Oke, sebentar. Oke, coba ya. Ini yang udah saya buat waktu itu. Nah, kalau misal ketika teman-teman udah selesai udah ngebuat, coba kita running dulu sebentar. Oke, ya bentuk deformasi juga beda ya. Mungkin tadi kita ada yang keliru. Cuma kalau udah bener, kalau misal teman-teman pencet ini, concrete frame design, dia itu bakal muncul. Nah, bakal muncul kontur warna kayak gini. Oke. Ini kalau yang merah gini tuh artinya dia tuh udah gagal, udah failure. Nah, tugas teman-teman nanti itu adalah untuk mendesain baik entah itu dimensi atau tulangannya gitu agar bisa memadai untuk bisa mencukupi gaya yang bekerja terhadap si balok. Untuk balok plat sama kolom. Oke. Coba kita ekspor yang ini. Play. Kita pilih yang arah X dulu. Nah, oke, baru kita pilih exportable, Ctrl T. Out patternnya ini, oke, oke, oke. Baru nanti teman-teman pilih yang ini dia, beams. Baru pilih oke. Kita pilih exportable to Excel. Oke, coba kita lihat yang ini. Harusnya itu nanti ada dia momen positif sama momen negatif. Data filter. Oh ya, ini dia tuh udah momen negatifnya.
Nambah filter, custom filter, balokkan 0,75, sini slash then or equal to 2,25 is greater than or equal to. Oke. Nah, sini output case-nya dia itu ada ini. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya, dia tuh ada momen negatif sama momen positifnya gitu. Nah, cuma ini ternyata lebih besar di momen negatif. Momen negatif itu berarti dia butuh tulangan di tulangan tumpuan. Nah, ini. Coba kita lihat arah deformasinya dulu. Oke, momen 33. Nah, ini dia. Momen 33. Kalau dilihat, ini kalau di daerah tumpuan, itu dia terlihat lebih besar ya teman-teman ya. Contoh nih dulu. Nah, nih. Dia itu di sini dia membutuhkan min 13,567 kilonewton. Sementara kalau misalnya dia di tengah sini, dia butuh 7 kilonewton. Ini dia untuk RFD 1 di balok itu. Coba kita sortir dulu ke yang paling besar. Paling besar itu dia 0,9, momen 3. Kalau yang paling terkecil itu dia min 8. Oke. Oh sorry, ini kita kita kan baru tumpuan ya. Tumpuan itu sampai min 13. Major. Nah, itu kan tadi kan kita udah nyari yang untuk buat si tumpuan. Sekarang kalau untuk lapangan itu berarti kan diantara kan? Diantara dari si, kita gambar dulu, gambar sini aja. Set. Oh, di sini kan tadi kan 0,75, di sini itu dia 2,25. Nah, karena kita tadi udah mencari yang lebih kecil dari 0,75 dan lebih besar dari 2,25, berarti kita mencari yang ada di antara lebih besar dari 0,75 sama lebih kecil dari 2,25. Jadi nanti kita tinggal stationnya diganti, nambah filters, custom filters, habis itu kita pilih yang ini, is greater than or equal to sama is less than or equal to. Dan kita pilih yang logikanya itu yang N. Baru klik OK. Nah, baru kita cek yang momen tiganya, kita cari yang largest. Nah, baru deh, nanti kita tinggal, mana tadi? Oke. Ini biar teman-teman ada bayangan ya. Berarti kan nanti momen yang terjadi pada si balok ini, itu adalah seperti ini. Wow. Set. Anggap ini jepit. Ini jepit. Berarti kan di sini ntar ada si ini span-nya 3 meter. Nanti di sini kan ada si momen negatif. Kita ganti warna biar kelihatan. Ada momen negatif, terus nanti ada negatif, nanti ada momen positif, kan? Di sini momen negatif sebesar berapa tadi? Di sini positif. Nah, di sini kan karena kita udah mencari yang maksimal, berarti ya asumsi aja tumpuan yang kiri sama tumpuan yang kanan itu sama. Oke. Tadi untuk yang, tapi sekarang kita udah yang momen yang ini ya, momen yang di lapangan. Itu dia paling besar adalah 6,2614. 6,2614. Sini 6,2614. 6,2614. Sementara KNM
Sementara kalau untuk di tumpuan tadi, nah ini tumpuan nih, session. Filters, is less than or equal to 0,75 sama ini. Kita nyari yang nilai yang smallest-nya, itu adalah minus 8,17. Minus 8,17. Oke, KNM. Di sini juga asumsi aja min 8,17 KNM. Nah, nanti kalau udah dapat seperti ini udah enak sebenarnya. Nanti teman-teman tinggal cari aja. Nih, perencanaan tulangan lentur momen positif. Kan berarti kan yang positif yang ini kan yang bawah kan. Itu dia berapa MU-nya? Tadi kan 6,2614 ya. Nanti teman-teman mencari dulu. Pertama itu penampang terus didesain berdasarkan keruntuhan under reinforce. Oke, ya mungkin nanti belajar lebih lanjut lagi atau nanti dikasih tutor sama asistennya. Terus nanti teman-teman kalau misalnya dia kondisi under reinforce berarti dia tuh nilai epsilon S itu harus lebih besar dari epsilon Y. Oke. Nanti teman-teman bisa ngecek di bukunya Iswandi aja itu apa maksudnya. Nah, nanti teman-teman mengasumsikan terlebih dahulu untuk tulangan yang dipakai gitu. Jadi ini prosesnya iterasi sampai nilai dari si VMN itu lebih besar daripada beban yang terjadi dari si MU yang terjadi. Oke. Jadi nanti pertama cek dulu untuk luasan tulangannya berapa. Di sini kan pakai 6 tulangan diameter 22. Dia bentuknya kayak gini. Dia dua rangkap. Oke. Nanti dia dicek dulu. Baru pertama itu teman-teman nyari keseimbangan berdasarkan horizontal. Cek keseimbangan horizontal ya. Yaitu dia CCTS. Oke. Dia persamaannya seperti ini. Baru nanti teman-teman ngecek untuk asumsi tulangan tarik leleh terlebih dahulu. Atau ini dia ngecek kondisi reinforce. Kondisi under reinforce. Nah ini dicek dulu. Kalau misalnya nilai dari nilai A per D-nya itu lebih kecil dari AB per D, maka itu kondisi tulangan tarik lelehnya benar. Nah, baru habis itu teman-teman nyari nilai luas tulangan minimumnya dulu. Itu tuh ada dua kalau dari SNI. Dia bisa pakai yang 0,25 kali akar FC prime ini dibagi sama mutu tulangannya atau dengan seperempat per FY dikali dengan B atau dari si lebar balok dikali sama tinggi efektif. Nah, tinggi efektif tuh yang mana, Bang? Nih, yang ini nih. Jadi nanti teman-teman juga harus ngasumsiin juga tebal selimut beton teman-teman tuh berapa gitu. Biasanya nilai tipikalnya itu 40, ya kan? 40 milimeter. Oke. Nah, kalau udah nih ngecek nih asminnya. Dari kedua asmin ini, teman-teman nyari nilai asmin yang terbesar. Didapatlah yang ini, asmin yang ini. Habis itu nanti teman-teman mencari rasio tulangan minimum dan maksimum. Biar rumusnya kayak gini, kan? Asmin yang didapat dikali sama nilai si lebar balok dikali sama tinggi efektifnya tadi, ya kan? Tinggi efektifnya udah ketemu ini. Gitu. Nah, nanti kalau udah kan udah nih dapat rominnya berapa? Segini. Nah, nanti teman-teman nyari nilai Romaxnya juga. Nah, nilai Romaxnya ini adalah sebagai berikut. Ini dia ada di SNI juga. Oke. Nanti dicari rominnya berapa, Romaxnya berapa. Nanti teman-teman cek kalau misalnya row yang teman-teman pakai itu apakah dia nilainya ada di antara Romin sama Romax. Kalau misalnya ada, berarti dia udah under reinforce gitu. Kalau misalnya belum, ya teman-teman harus trial and error dulu. Oke, sampai nilai Romin teman-teman, nilai row ini ada di antara 0,035 sama 0,023. Oops, sorry. 0,35, 0,0152. Ini sama 0,0203. Ini berarti udah oke ya.
karena udah di antara. Oke, lanjut. Nah, habis itu teman-teman menghitung kapasitas momen nominal berdasarkan keseimbangan momen. Ya, ini rumusnya kayak gini. Oke, luas tulangan yang teman-teman asumsi tadi dikali sama kuat leleh baja teman-teman, kuat longitudinal ya, dikali sama tinggi efektif dikurang A per 2. Jadi dapatlah segini untuk momen nominalnya. Terus mencari faktor reduksi. Oke, seperti ini. Faktor reduksi itu ya untuk asumsi asumsi reduksi yang digunakan. Oke, ini ada di bukunya Swandi. Nah, baru intinya adalah ini. Intinya adalah apakah nilai momen nominal yang teman-teman desain dengan tulangan asumsi yang digunakan itu sudah lebih besar dibanding momen yang terjadi. Kalau misalnya dia lebih besar ya udah berarti sudah oke. Berarti artinya tulangan asumsi yang teman-teman gunakan itu sudah cukup untuk memikul momen lentur positif atau negatif. Cuman kalau misal nilainya itu nilai yang ini tuh masih lebih kecil, kalau nilai ini masih lebih kecil ya teman-teman harus iterasi lagi trial dan error. Oke, trial dan error untuk mengganti mungkin ya entah mengganti jumlah tulangannya atau mengganti diameter dari tulangannya gitu sampai kondisinya itu kondisi nilai VMN-nya itu lebih besar daripada momen terjadi gitu. Nah, itu baru balok di bentang X. Sorry, bentar. Itu kan baru momen lentur ya. Nah, teman-teman ngelakuin hal yang sama untuk yang di momen lentur negatif. Oke, tadi momen lentur negatif kita berapa? Ini kan min 8,17. Nah, teman-teman nanti ngelakuin hal yang sama sekali lagi tuh. Ngecek lagi, baru ngecek untuk nilai VMN itu lebih besar gak dari momen yang terjadi gitu. Nah, itu baru tulangan geser. Baru tulangan longitudinal. Baru masuk ke tulangan geser. Kalau tulangan geser, nah kalau tulangan geser itu berarti kalau dari tabsnya nanti teman-teman nge-export itu dari yang ini ya. Ini nggak usah dibatasin, geser terbesarnya bebas di mana. Clear filter. Nah, penting ininya udah benar. Teman-teman cari coba. Entah dia di largest yang di positif atau yang negatif. Cuma kalau dilihat sama aja ya. Kalau dilihat itu dia geser terbesar itu ada di sini. Dia itu ada di bagian tumbuhan ya, 2,85. Berarti artinya kita harus ngecek lagi dia tuh ada di geser tumpuan sama geser lapangan. Oke. Is less than or equal to or is greater than equal to 0,75 sama 2,25. Oke, kita cari yang largest. Oke, sama aja. Sekarang kita mau cari yang di daerah tumpuan. Geser. Yang tadi tumpuan sekarang lapangan. Between and greater than. Baru yang ini is less than or equal to. Oke. Nah, geser yang terjadi itu beda ya. Smallest sama largest. Dianggaplah ini. Coba berarti SFD-nya. Bentar. SFD-nya itu di tumpuan minus ya minus. Oke, kalau nggak salah gini ntar gaya ininya. Karena bebannya gini. Set.
Oke. Di sini 21, wait gini. Nanti coba cek lagi ya gaya dalamnya ini yang saya gambar bener apa enggak. Saya lupa. Pokoknya berarti di sini kan gaya gesernya kan. Ini BMD, ini SFD. 1,24 di sini dia 9,624. 1,24. Ntar dicek lagi gaya dalamnya. Tapi kurang lebih berarti nanti teman-teman bakal mendesain dua tulangan sengkang gitu. Nah, kalau ini dia caranya dari Iswandi. Oke. Pertama menghitung geser nominal minimum sebagai gini untuk rumusnya, terus menghitung kapasitas gesernya untuk nyari nilai rho. Jika nilai rho-nya ada di antara nilai ini, maka pakai ini. Tapi kalau enggak, ya harus pakai rumus yang panjang ini. Oke. Nah, nanti eh, banyak lah nih panjang bla 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 bla. Nanti dicek dulu untuk syarat spasinya, ya kan? Udah ketemu nilai VC, nanti ditinggal dicek. Ternyata dia tuh ada di zona 3. Oke. Nah, habis itu diasumsikan lah dia tuh pakai tulangan gesernya mau diameter berapa gitu. Kalau misalnya dia pakai tulangan gesernya berapa, ntar dia spasinya berapa gitu. Oke, nanti itu ngelakuin untuk hal yang sama untuk nilai geser lainnya. Oke. Dan nanti bla 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 bla. Nah, didapatlah ntar untuk gambar detail dari si balok. Nah, ini baru untuk balok X. Nanti teman-teman ngelakuin hal yang sama semuanya ini untuk balok Y. Oke. Oke. Ini tadi kan udah balok X, nanti teman-teman ngelakuin hal yang sama untuk balok Y. Nah, itu baru untuk satu lantai. Itu untuk pekerjaan satu orang. Nah, nanti selanjutnya untuk lantai-lantai berikutnya yaitu untuk pekerjaan kelompok lainnya gitu. Dan ini harus ditulis tangan. Oke. Jadi mungkin sampai sini aja. Ada pertanyaan teman-teman? Oke Bang, cukup Bang. Mana nih yang jawab tekad doang nih? Baik Bang. Pada ngikutin nggak? Halo? Ikutin bang. Boleh share screen? Satu orang yang udah ngelakuin pemodelannya? Halo 2023. Ya, nih partisipannya juga udah berkurang ya. Tadi dari berapa, sekarang jadi berapa? Halo?